على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 9 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 522 dari Mushaf Al-Quran, yaitu surah Az-Zariyat ayat 31 sampai 51 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila 'alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولي بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini tadi ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 43, qila lahum, ini boleh dibaca dengan idgham menjadi qil lahum. Lam yang pertama masuk pada lam yang kedua. Kemudian ayat 44 as-sa'iqah boleh dibaca as-sa'qah. Dan itu adalah qiraah Imam Kisai. Adapun semua qiraah yang lain sepakat membaca as-sa'iqah. Kemudian ayat 46 wa qauma boleh dibaca wa qaumi, maka mimnya ini boleh fathah boleh kasrah. Kemudian ayat 49 tadzakkarun, zalnya boleh ditambah tasydid tadzakkarun. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebelum kita lanjutkan dengan tafsirnya, maka saya sedikit mengulang pada halaman yang sebelumnya, yaitu pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-9. Allah mengatakan yu'faku, dipalingkan, anhu, darinya, man ufik, orang yang dipalingkan. Ini selain tafsir yang kemarin sudah saya sebutkan, ada tafsir yang lebih terkenal ternyata. Yu'faku, dipalingkan, anhu, dari Al-Quran, man ufika, orang yang dipalingkan. Artinya ada orang-orang yang dipalingkan dari Al-Quran sehingga tidak mau beriman kepadanya. Maka Al-Quran ini setelah diturunkan, manusia terbagi dua. Ada yang mau beriman dan mereka akan dimuliakan oleh Allah.
ada yang kafir, berpaling, dan mereka yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 522. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang didatangi oleh tamu-tamu dari kalangan malaikat. Maka qala, Nabi Ibrahim mengatakan, "Fama, maka apakah khatbukum, urusan kalian, ayyuhal mursalun, wahai para rasul," yaitu para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka menjawab, "Inna, sesungguhnya kami, ursilna, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim oleh Allah, ila, kepada qaumin, suatu kaum, mujrimin, yang melakukan dosa-dosa." Maksudnya adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim setelah mengetahui bahwasanya tamu-tamunya ini ternyata para malaikat, dengan bukti bahwasanya para malaikat ini tidak makan sama sekali dari hidangan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim, karena malaikat memang tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak seperti manusia. Nah, maka Nabi Ibrahim kemudian bertanya, "Urusan kalian apa? Kenapa datang ke sini?" Ternyata urusannya adalah karena dikirim oleh Allah untuk membawa siksa. Siksa bagi siapa? Kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya para malaikat itu juga mursalun. Sebagian mereka ada rasul-rasul. Maka rasul ada dua macam. Ada rasul dari kalangan manusia, yaitu para nabi-nabi yang dipilih oleh Allah menjadi rasul. Ada rasul dari kalangan malaikat, yaitu yang diutus oleh Allah untuk satu tugas tertentu. Malaikat Jibril, rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini juga rasul-rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada dua rasul. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Surat Al-Hajj ayat 75. Allah itu memilih dari kalangan malaikat ada para rasul, dan juga dari kalangan manusia ada para rasul. Pelajaran yang kedua, kaumnya Nabi Lut disebut kaum mujrimin, kaum yang pelaku dosa. Dosanya apa saja disebutkan dalam ayat yang lain. Nah, maka di sini saya berusaha menafsirkan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, yaitu surah Al-Ankabut ayat 29. Ainnakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ainnakum, apakah sesungguhnya kalian, lata'tuna rijal, kalian itu mengumpuli sesama laki-laki, jadi melakukan homo. Wa taqta'una as-sabil, dan kalian itu memutus jalan, maksudnya menggarong. Wa ta'tuna, dan kalian itu mendatangi fi nadikum, pada tempat-tempat perkumpulan kalian, al-munkar, akan kemungkaran. Nah, maka kaumnya Nabi Lut itu disebut mujrimin. Pertama, karena mereka itu tukang homo, laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, dan nanti akan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang setimpal. Kemudian yang kedua adalah mereka itu suka menggarong, ya, mencegat orang, dirampas hartanya. Ini berarti mengambil harta orang tanpa hak, merampas harta orang tanpa hak. Ini termasuk satu kemungkaran yang besar, sehingga menyebabkan berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa siksanya? Allah katakan, linursila, supaya kami mengirim, alaihim, kepada mereka, hijaratan, bebatuan, mintinin, dari tanah, musawwamatan, yang sudah ditandai, inda rabbika, di hadapan Rabbmu, lil musrifin, bagi orang-orang yang melampaui batas. Hijarah itu berbeda dengan hajar. Kalau hajar itu satu batu, kalau hijarah bebatuan, jadi banyak batu, beberapa batu, maka ini batunya banyak. Tin, tanah. Dalam ayat yang lain bukan mintin, tapi min sijil. Bisa dilihat pada surah Hud ayat 82. Falamma jaa amruna, maka tatkala telah datang perintah kami, yaitu siksa, ja'alna 'aliyaha safilaha,
kami jadikan bagian atas dari kampung tersebut menjadi bagian bawah. Wa amtarna alaihim, dan kami pun hujani atas mereka, alaiha hijaratan, bebatuan, min sijil, dari sijil. Nah, sijil ini ada yang menafsirkan neraka sijil, tetapi saya lebih suka tafsiran yang kedua, sijil itu sama dengan tin, tanah tadi ya. Maka sijil itu sama dengan tin ya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Karena itulah para ulama tafsir mengatakan sijil itu adalah tinin muhtajir tu bi khabinar, tanah yang sudah mengeras karena sudah dibakar dengan api. Jadi tembikar, tanah yang sudah dibakar dengan api. Musawwamah, yang diberi tanda. Maksudnya diberi tanda ini, masing-masing batu itu ada tulisan namanya. Ini batu dikirim untuk mengenai fulan, ini batu dikirim untuk mengenai fulan. Nama-namanya sudah disebutkan, sehingga tidak mungkin ada satupun di antara mereka yang bisa lari dari siksa tersebut. Karena batunya ini sudah ngerti, saya harus mengenai siapa, fulan. Mau lari kemanapun akan dikejar sampai kena kepalanya, mampus di situ. Tidak bisa lari sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui terhadap semua makhluknya. Namanya siapa-siapa Allah ngerti, perginya kemana Allah ngerti. Maka batu ini sudah ditulisi namanya siapa, fulan akan mengenai dia. Dan siksaannya Allah di sini dua. Siksaan pertama, ja'alna 'aliyaha safilaha. Kampungnya ini oleh malaikat Jibril diambil dengan sayapnya. Habis itu diangkat ke langit. Habis itu kemudian dibalik. Nah, karena itu hukuman yang paling cocok untuk yang melakukan homoseks adalah seperti ini. Bagaimana? Ditaruh di atas tempat yang paling tinggi, kemudian dijoroke ya, didorong supaya dia jatuh ke tanah, mampus di tanah. Itu hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual. Para ulama mengatakan orang yang melakukan homo hukumannya adalah dibunuh. Cuman cara membunuhnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan cara membunuhnya seperti itu tadi ya, ditaruh di tempat yang paling tinggi, didorong, mati dia. Ada yang mengatakan hukumannya seperti orang yang dirajam ketika zina. Karena di sini dikatakan wa amtorna alaihim hijaratan, dihujani dengan batu. Nah, berarti dirajam. Ada juga yang mengatakan hukuman homoseks sama dengan hukuman zina. Artinya manusia dibagi dua. Kalau dia sudah menikah berarti dirajam. Kalau belum menikah berarti hanya dicambuk. Tapi saya lebih cocok pendapat yang pertama, bahwasanya homoseks itu hukumannya dibunuh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Uqtulu, bunuhlah, man wajadtumuhu, siapapun yang kalian dapati dia ya'malu amala qaumi lutin, melakukan seperti tingkahnya kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseks, faqtulu, maka bunuhlah al-fa'il, pelaku, wal maf'ula bihi, dan yang diperlakukan terhadapnya. Jadi dua-duanya laki-laki itu dibunuh semuanya. Hadis riwayat Imam 4 disahihkan oleh Al-Imam Ad-Diya. Kemudian Allah mengatakan, fa akhrajna, maka kami keluarkan, man, siapapun, kana, yang adalah dia, fiha, di dalam kampung tersebut, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Fama wajadna, maka kami tidak mendapati, fiha, di dalam kampung tersebut, ghaira baitin, selain satu rumah saja, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi ternyata yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kampung tersebut hanyalah orang-orang beriman, dan mereka hanyalah Nabi Lut dan istrinya dan keluarganya selain istrinya. Dan keluarganya selain apa? Istrinya. Dari mana taunya selain istrinya? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa ajuzan fil ghabirin pada surah Asy-Syu'ara ayat 171. Fanajjainahu, lalu kami selamatkan Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, ajma'in, semuanya, illa ajuzan, kecuali wanita tua, yaitu istrinya Nabi Lut, fil ghabirin, dia termasuk orang-orang yang tinggal, maksudnya termasuk yang terkena siksa, tinggal di dalam kampung tersebut. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa istrinya Nabi Lut ini termasuk yang terkena siksa?
Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya mereka keluar dari kampung tersebut, tidak boleh menoleh ke belakang. Karena Allah akan kirimkan siksa di belakang sana. Kalau menoleh nanti terkena siksa. Nah, semuanya taat kepada aturan ini. Keluar dari kampung sebelum tiba waktu siksa tersebut, yaitu pagi hari, dan mereka tidak ada yang menoleh kecuali istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dia pengen tahu ada apa di belakang. Begitu menoleh, maka tersambar siksaan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min syarri dzalik. Dan ternyata memang istrinya Nabi Lut ini seorang wanita yang kafir, sehingga berhak untuk mendapatkan siksa Allah, sebagaimana disebutkan pada surah At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan contoh perumpamaan bagi orang-orang kafir. Siapa? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Keduanya di bawah dua hamba kami yang saleh, yaitu maksudnya istrinya laki-laki yang saleh, para nabi. Fa khanatahuma, maka keduanya mengkhianati suaminya masing-masing. Nah, yang dimaksud mengkhianati ini bukan masalah ranjang, ya, kemudian melakukan apa? Selingkuh. Tidak, naudzubillah, tidak mungkin seorang nabi punya istri, istrinya selingkuh, itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau istrinya nabi selingkuh, itu menunjukkan nabinya lemah, nggak mampu memberikan apa yang mencukupi untuk istrinya. Tidak mungkin seperti itu. Maka di sini maksudnya khianat itu khianat dalam hal agama, tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh suaminya, malah kafir. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka keduanya disuruh masuk ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Nah, maka dari ayat ini kita ketahui bahwa istrinya Nabi Lot berhak disiksa oleh Allah itu karena kafirnya. Karena mungkin orang bertanya, ya, masa menoleh saja kena siksa? Nah, maka jawabannya adalah dia terkena siksa tidak hanya karena menoleh. Menoleh itu ya salah satunya, karena sudah aturan Allah tidak boleh dilanggar. Yang kedua sebabnya yang inti adalah karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi akidah, ilmu akidah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan antara mukmin dengan muslim. Muslim itu tingkatannya biasa, mukmin itu tingkatannya lebih tinggi. Setiap orang mukmin pasti muslim, tetapi tidak setiap muslim berarti apa? Mukmin. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Mu'tazilah ini mereka tidak membedakan antara iman dengan Islam. Islam itu iman, iman itu Islam. Nah, itu tidak benar seperti itu. Mereka berdalil dengan ayat ini karena di sini disebutkan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Disebut mukmin, disebut muslim. Berarti muslim sama mukmin sama. Nah, jawabnya adalah tidak begitu. Memang kebetulan orang-orang muslim yang dikeluarkan oleh Allah dari kampung tersebut, mereka muslim yang mukmin. Tapi bukan berarti dalam setiap kondisi setiap muslim berarti mukmin, tidak. Karena kalau kita mengatakan setiap muslim pasti mukmin, itu nanti akan bertentangan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbedaan antara muslim dengan mukmin pada surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab desa mengatakan kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Nabi, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tapi iman belum masuk di dalam hati-hati kalian. Buktinya apa? Belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pejabat yang mereka KTP-nya Islam tapi disuruh tegakkan syariat tidak mau. Orang maling mestinya potong tangan, malah diganti di penjara. Itu bukan mukmin kayak begitu. Itu ngakunya muslim oke, ya, karena mengucapkan syahadatain, karena sholat, tapi ngaku mukmin nggak diterima. Kenapa? Belum, imannya belum masuk dalam hati, buktinya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan. Allah mengatakan wa tarakna, dan kami tinggalkan fiha, di dalam kampung tersebut, ayatan, satu tanda, lilladzina yakhafuna, bagi orang-orang yang takut terhadap al-adzab al-alim, siksaan yang menyakitkan.
Maksudnya kampung itu oleh Allah dijadikan sebagai buhairah, sebagai danau yang baunya sangat menjijikkan sekali. Nah, sehingga orang setiap melewati tempat tersebut akan mengetahui ini dulu adalah suatu kampung, tapi kampung kemudian dibalik oleh Allah kemudian dijadikan menjadi danau. Danaunya baunya sangat busuk sekali, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat busuk, sehingga pantas untuk diberi tempat yang busuk seperti ini. Perbuatan homo itu perbuatan yang sangat-sangat busuk. Maka ini sebagai ayah, sebagai tanda bagi siapapun yang melewati tempat tersebut, bagi orang-orang generasi setelah mereka. Kemudian Allah bercerita tentang kisah lain, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa fi Musa, dan dalam masalah Nabi Musa, ketika arsalnahu, kami telah mengutus Nabi Musa ila Fir'auna, kepada Fir'aun, bisultanin, dengan suatu hujjah mubinin, yang nyata. Maksudnya dalam kisahnya Nabi Musa ini juga ada ayah, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kisahnya Nabi Musa ini adalah kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi dalam Quran sangat banyak, tapi yang paling banyak kisahnya Nabi Musa. Kenapa? Kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang paling mencolok, menunjukkan bahwa hak itu pasti akan dimenangkan, batil itu pasti akan dikalahkan. Nabi Musa sangat lemah sekali. Bani Israel mereka itu diperbudak oleh Fir'aun. Fir'aun sangat kuat sekali, tentaranya banyak sekali, senjatanya lengkap, kekuasaan dimanapun dia berada dia berkuasa pada waktu itu. Tapi akhirnya kalah juga. Nah, maka kisahnya Nabi Musa ini sangat pantas kalau diperbanyak dalam Al-Quran, supaya dijadikan sebagai keyakinan bagi umat Islam yang membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Nabi Musa disebut Nabi Musa, mu itu artinya ma'un, air, sa itu artinya syajarun, pohon. Maka Nabi Musa disebut Musa karena waktu itu ditemukan di tempat yang berair dan di antara pohon-pohon. Di situ banyak pohon. Nah, Nabi Musa petinya itu nyangkut di situ. Nabi Musa dilempar oleh ibunya supaya selamat dari pembunuhan Fir'aun. Nah, akhirnya ditemukan di situ, akhirnya disebut sebagai Musa. Kata-kata sultan, Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata sultan dalam Al-Quran itu artinya hujjah. Nah, demikian juga di sini Allah kirim Nabi Musa dengan membawa hujjah. Hujjahnya apa? Ya, berupa mukjizat-mukjizat yang merupakan hujjah, bukti nyata bahwa dia adalah seorang nabi, bukan nabi palsu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fatawalla, maka dia berpaling, biruknihi, dengan kekuatannya, maksudnya bala tentaranya. Waqala, dan dia mengatakan, sahirun, kamu itu tukang sihir wahai Musa, au majnunun, atau kamu itu orang gila. Fir'aun mengatakan Nabi Musa orang gila atau tukang sihir. Ini hanya mengatakan dalam lisan saja, hatinya tidak mengatakan seperti itu. Hatinya sebenarnya mengakui bahwasanya Musa ini membawa kebenaran, bahwa Musa ini bukan tukang sihir. Karena sihir itu bisa diketahui, tanda-tanda bahwa itu sihir itu bisa diketahui. Contoh misalnya, sihir itu hanya akan memberi pengaruh pada orang-orang yang ada di situ saja, di tempat lain tidak akan terpengaruh. Itu kalau sihir. Kemudian kalau adu antara ular sihir dengan ular sihir, itu tidak akan kemudian dicaplok oleh ular yang menang, tidak akan. Hanya menang saja, satunya menang, satunya kalah, semuanya kembali menjadi tongkat masing-masing. Tapi kalau satunya kemudian dicaplok sampai habis ludes, ini berarti bukan suatu sihir. Nah, karena itu kata-kata sahirun au majnun ini hanya alasan saja supaya dia bisa menolak dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalilnya apa? Bahwasanya mereka itu sebenarnya tahu kalau Nabi Musa bukan tukang sihir. Dalilnya dalam ayat yang lain. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Setan itu menghias-hiasi amal mereka, maka menghalangi mereka dari masuk Islam, padahal mereka sebenarnya mustabsir, sebenarnya tahu bahwasanya ajaran yang dibawa Nabi mereka itu benar, bukan suatu sihir, bukan suatu kegilaan. Kata-kata fatawalla birukni, ini ada juga tafsiran yang kedua. Fatawalla, dia berpaling, biruknihi, dengan kesombongannya. Dan ini tafsir menurut Ibnu Katsir juga tafsir yang kuat. Kenapa? Karena ada ayat yang semisal dengannya.
yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Hajj ayat 9, Thaniya itfihi. Thaniya itfihi itu artinya berpaling dalam keadaan sombong. Nah, berarti semakna dengan ini. Fatawalla, dia berpaling biruknihi, dengan kesombongannya. Dan memang dua-duanya benar. Fir'aun ini berpaling, kenapa? Karena dia sombong. Dan dia berpaling bersama bala tentaranya, semuanya ikut berpaling, sama-sama kafir bala tentaranya. Maka yang disiksa di dalam lautan itu tidak hanya Fir'aun, tapi juga bala tentaranya semuanya yang kafir. Karena itu Allah mengatakan fa'akhalnahu, maka kami pun siksa dia Fir'aun, wa junudahu, dan tentara-tentaranya, fanabadnahum, lalu kami pun lempar mereka fil yami, di lautan, yaitu laut merah, wa huwa mulim, sementara dia itu dalam keadaan tercela. Yang dimaksud tercela ini adalah kafir. Perhatikan kata-kata fa, lalu. Sering saya sampaikan bahwa fa itu untuk menunjukkan urutan tanpa jeda. Berarti begitu Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa adalah sihir atau orang gila, ini berarti mengejek wali Allah, maka fa'akhadnahu, langsung kami siksa. Enggak lama kemudian langsung kami siksa, tanpa jeda. Maka ini mengingatkan kita sabda Nabi SAW yang merupakan satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh saya sudah mengumumkan kepadanya dengan peperangan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jangan sekali-kali kita mengejek wali Allah, para ulama termasuk wali Allah. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati para ulama. Jangan sekali-kali kita menuduh para ulama. Bahaya besar, itu termasuk menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar nasihat, yang menerima, yang tidak menerima silahkan tidak menerima. Kemudian Allah mengatakan wa fi adin, dan dalam kaum Ad juga ada tanda kekuasaan Allah. Ingatlah ketika kami mengirim alaihim kepada mereka ar-rihal aqim, angin yang mandul, maksudnya angin yang tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Disebut mandul karena apa? Tidak memiliki kebaikan sama sekali angin tersebut. Ma tadharu, tidaklah dia meninggalkan min syai'in, dari segala sesuatu, atat alaih, yang dia angin itu datang kepadanya, illa, kecuali ja'alathu, angin itu menjadikan sesuatu tersebut karramim, seperti sesuatu yang rapuh. Jadi angin ini angin yang sangat kencang, kalau mendatangi sesuatu langsung roboh. Melewati rumah, rumahnya roboh. Melewati gunung, gunungnya roboh. Melewati pohon, pohonnya roboh. Langsung roboh total pada saat dikenai angin ini. Maka angin ini angin apa namanya ini? Di dalam ayat yang lain disebutkan anginnya adalah angin sorsor. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya pada surah Al-Qamar. Inna arsalna alaihim rihan sorsoro, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Ad angin sorsor, fi yaumin nahsin, pada hari yang sial, mustamirin, yang sialnya itu berkelanjutan, yaitu terhadap mereka. Apa makna dari sorsor? Sor artinya sangat dingin, sor artinya lagi sangat kencang. Maka angin sorsor ini memiliki dua sifat, kencangnya dahsyat sehingga kalau mengenai segala sesuatu langsung roboh, dinginnya juga dahsyat. Bayangkan kalau kita mendengar angin yang suaranya sangat keras, kita sudah ketakutan. Apalagi kalau dinginnya menusuk tulang kita, nggak berani keluar rumah. Nah, itulah gambaran angin sorsor. Dan angin ini disebut juga dengan istilah dabur, angin dabur. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau mengatakan nusirtu bis-soba, saya dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah dengan angin soba, wa uhlikat adun, sementara kaum Ad dihancurkan bid-dabur, dengan angin dabur. Apa itu angin dabur? Ini hadisnya muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh para ulama, ad-dabur itu adalah min qibalil wajh idza istaqbalat al-qiblah, yaitu angin yang menghadap ke arah kiblat. Penjelasannya mana ini yang jelas? Nah, tidak ada penjelasan yang jelas. Tapi ringkasnya gini, angin soba
Itu adalah angin yang datang dari timur ke arah barat. Ini namanya apa? Angin soba. Nah, sementara angin dabur ini adalah dari arah yang lain. Nah, berarti dari arah barat ke arah timur. Jadi ringkasnya angin itu dalam bahasa Arab dikasih nama dengan nama-nama sesuai dengan datang arahnya dari mana. Kalau datangnya dari arah timur namanya soba. Datangnya dari arah barat berarti dabur. Dari arah selatan janub. Dari arah utara syamal. Nah, itu nama-nama angin dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ayat 43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi samuda, dan pada kaum Samud juga ada tanda kekuasaan Allah. Ingatlah ketika qila lahum, dikatakan kepada mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, hatta hinin, sampai masa yang ditentukan. Maksudnya sampai datangnya siksa kepada mereka. Maksudnya adalah mereka itu disuruh oleh Nabi Saleh yang merupakan nabi yang diutus kepada kaum Samud, kalian senang-senang selama 3 hari karena kalian sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan didatangi siksa setelah 3 hari kalian menunggu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Saya tampilkan ayatnya dari surah Hud ayat 65. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelih untanya Nabi Saleh. Faqala, maka Nabi Saleh mengatakan, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian, fi darikum, di kampung kalian, thalathata ayyamin, selama 3 hari. Dzalika wa'dun, itu adalah suatu janji, ghairu makdzubin, yang tidak akan didustakan. Artinya janji itu pasti benar, pasti akan datang. 3 hari pasti akan datang siksa. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa mereka akhirnya menyesali perbuatan mereka. Fa'aqaruha, surat Asy-Syu'ara ayat 157. Lalu mereka menyembelih untanya Nabi Saleh. Fa'asbahu, maka mereka menjadi nadimin, orang-orang yang menyesal. Kenapa menyesal? Karena ternyata selama 3 hari ini setiap harinya datang tanda-tanda akan muncul siksa. Tanda-tandanya apa? Saya tidak ngerti. Yang jelas disebutkan oleh para ulama, setiap harinya muncul tanda. Mungkin awalnya jadi gelap gulita hari, kemudian hari kedua jadi panas suasana, cuaca, hari ketiga jadi apa lagi, ya, macam-macam. Pokoknya tanda-tanda muncul siksa sudah datang pada mereka selama 3 hari ini. Allah mengatakan fa'atau, maka mereka itu melampaui batas, an amri rabbihim, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadathum, maka mengenai mereka as-sa'qah atau as-sa'iqah. Sa'iqah itu adalah api yang datang dari langit. Wahum, sementara mereka yang durun, melihat. Jadi mereka melihat api itu datang dari langit. Ada juga yang mengartikan sa'iqah itu adalah suara yang keras dari langit. Nah, saya lebih suka mengartikan dua-duanya. Jadi berarti dikirim oleh Allah api dari langit, plus waktu itu ada suara yang sangat keras sekali. Karena kalau diartikan api saja, ternyata pada ayat yang lain disebutkan adanya teriakan yang keras. Fa'akhadhathumus sayhatu, menyiksa mereka as-sayhatu, wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu, menyiksa kepada orang-orang yang zalim, maksudnya kaumnya Nabi Saleh, as-sayhatu, teriakan yang keras. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin, maka mereka menjadi orang-orang yang mati tergeletak di tanah, tidak ada yang bergerak sama sekali di antara mereka. Nah, berarti betul-betul ada sayhah, teriakan keras. Ini teriakannya siapa nggak ngerti saya. Bisa jadi teriakan malaikat Jibril yang teriakannya itu sangat memekakkan telinga. Begitu orang mendengar teriakan Jibril langsung mati, bisa saja seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat atau sebagian tafsir. Dan ini juga diartikan api, karena di sini disebutkan wahum yang durun, mereka melihat, berarti ada sesuatu yang terlihat. Kalau hanya suara tidak terlihat, tapi di sini Allah mengatakan wahum yang durun, mereka melihat. Berarti sa'iqah ini campuran antara apa? Api yang dikirim dari langit dengan suara yang sangat keras, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Nah, sekarang amri rabbihim, perintah Allah di sini, perintahnya apa? Perintahnya disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka tidak boleh mengganggu unta yang dibawa oleh Nabi Saleh. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkan unta itu makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu, jangan menyentuh unta itu dengan keburukan, maksudnya mengganggu. Fayakhudhukum adzabun alim, akan menyiksa kalian siksaan yang menyakitkan.
Nah, itulah perintah Allah terhadap mereka. Ketika turun siksa, famastata'u, maka tidaklah mereka mampu min qiyamin, untuk berdiri, wa makanu, dan tidak adalah mereka itu muntasirin, orang yang bisa menolong diri sendiri atau menyelamatkan diri sendiri. Maksudnya mereka tidak mampu berdiri untuk lari dari siksa tadi. Inilah sifatnya siksa Allah. Kalau sudah dikirim, nggak bisa yang selamat, nggak bisa. Itulah makna dari Al-Aziz. Allah Maha Gagah. Apa maksudnya gagah? La yughalab, tidak bisa dikalahkan. Maksudnya gimana? Kalau Allah sudah kirim siksa, semua kena, nggak ada yang bisa selamat, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat. Sebagaimana tadi Nabi Lut diselamatkan, yang lain tidak akan selamat. Karena itulah Allah mensifati siksa Allah kalau sudah datang, sebagaimana disebutkan pada surah Al-Buruj, inna batsya rabbika lasyadidun, sesungguhnya siksa Rabbmu itu sungguh sangat dahsyat. Kalau sudah datang, tidak ada satupun yang bisa lepas dari siksa itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan wa qaumi Nuhin, dan kaumnya Nabi Nuh, min qabl, sebelumnya, yaitu sebelum mereka, innahum, sesungguhnya mereka itu, kanu, adalah mereka, qauman, kaum fasikin, yang fasik. Maksudnya fasik itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fasik itu definisinya adalah khuruj min ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, itu namanya fasik. Jadi yang menyebabkan mereka disiksa adalah karena fasiknya mereka. Was-samaa, dan langit itu, banainaha, kami telah membangunnya, biaidin, dengan kekuatan, wa inna, dan sesungguhnya kami, lamusi'un, sungguh kami memperluas, yaitu memperluas langit. Kata-kata aidin ini tidak sama dengan kata-kata aidi. Kalau aidi itu tangan, tapi ini biaidin, dengan kekuatan, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan biaidin biquwwah, Allah membangun langit ini dengan kekuatan. Buktinya bahwasanya langit itu kuat apa? Dia sangat lebar sekali, tapi tidak ada satupun tiang untuk langit ini. Maka ini sangat kuat. Kalau atap dikasih tiang, ini berarti kurang kuat. Kenapa? Butuh tiang, sehingga apa? Lemah dia. Tapi kalau sudah tidak butuh tiang, berarti kekuatannya sangat dahsyat, sampai-sampai tidak memerlukan kepada tiang. Kemudian perhatikan kata-kata ini, musi'un, Allah itu meluaskan langit. Di sini digunakan isim fa'il. Musi'un ini bukan fi'il tapi isim. Orang yang belajar bahasa Arab tahu fi'il itu kata kerja, kalau isim itu kata benda. Nah, dalam bahasa Arab kalau digunakan kata benda, isim, itu menunjukkan berkelanjutan, terus menerus. Berarti gimana? Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah, lamusi'un, sungguh terus menerus meluaskan langit. Jadi langit ini semakin lama semakin luas, semakin luas, semakin luas. Ini tafsiran kontemporer dari orang-orang yang mempelajari ilmu alam semesta ini. Ternyata memang perputaran alam semesta ini, ya, benda-benda langit ini semakin lama memutarnya semakin jauh. Misalnya matahari itu kan berputar, setiap satu putaran 1 tahun. Nah, itu putaran kedua lebih luas lagi, putaran ketiga lebih luas lagi. Semua benda langit begitu berputarnya. Nah, kalau semuanya berputar semakin luas, berarti langit ini juga semakin lama, Pak, semakin luas. Musi'un. Berbeda dengan rumah kita. Rumah kita punya atap, tidak akan semakin lama semakin luas, nggak akan. Sejak dulu sampai sekarang ya luasnya atap kita segitu aja, tidak akan pernah berubah dan berpindah. Inilah perbedaan langitnya Allah dengan atap yang kita buat. Wal ardo, dan bumi itu, farosnaha, kami telah menghamparkannya, fani'ma, maka sebaik-baik al-mahidun, zat yang menghamparkan. Bukan berarti bumi itu terhampar alias datar, bukan, ya. Bumi memang bulat sebagaimana sudah disepakati oleh para ulama salaf, akan tetapi karena luasnya sehingga orang yang berada dimanapun di tempat bumi ini merasa dia adalah datar. Itu makna dari farosnaha, kami telah menghamparkannya, terasa datar bagi siapapun yang berada dimanapun di atas bumi ini. Wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu, khalaqna, kami telah menciptakan zaujaini, 2 pasang, maksudnya sepasang. Jadi orang Arab mengatakan 2 pasang, kalau bahasa kita mengatakan apa? Sepasang. La'allakum, supaya kalian itu tadzakkarun, mengambil pelajaran, yaitu mengambil pelajaran bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa. Yang dimaksud zaujain, sepasang, ini maksudnya segala sesuatu itu ada pasangannya.
Langit pasangannya bumi, karena langit di atas, bumi di bawah. Malam pasangannya siang, karena malam itu gelap, siang itu terang. Dingin pasangannya panas. Air pasangannya api, ya, satunya dingin, satunya panas. Ada orang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kafir, ada yang muslim, ada kesesatan, ada kebenaran. Nah, itu semuanya adalah zaujain. Ada orang yang sehari-hari cari pahala, ada orang yang sehari-hari yang menambah dosa. Itu zaujain semuanya. Allah mengatakan fafirru, maka larilah kalian ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni, sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian, minhu, dari Allah, nadhirun, seorang pengancam, mubinun, yang nyata. Yang dimaksud lari kepada Allah maksudnya segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diturunkan siksa kepada kita. Ini adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah kepada umatnya. Nabi mengatakan fafirru ilallah. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir Quraisy, segeralah lari kepada Allah untuk tobat, untuk iman, untuk taat, supaya apa? Supaya tidak terkena siksaan yang turun sebagaimana siksaan umat-umat terdahulu. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW ceritakan umat-umat terdahulu, kaumnya Nabi Nuh, kaum Lot, kaumnya Nabi Musa dan sebagainya, kemudian Nabi mengatakan fafirru ilallah. Kemudian Allah mengatakan wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku bagi kalian sebagai pengancam yang nyata. Jadi ringkasnya, tugas Nabi Muhammad SAW adalah memberi ancaman, dan semua nabi memang tugasnya untuk memberikan ancaman, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innahu lam yakun nabiyyun, tidak ada seorang nabi pun qabli, sebelum saya, illa kana haqqan alaih, kecuali wajib atasnya, ayyadulla ummatahu, untuk menunjuki kepada umatnya, ala ma ya'lamuhu khairal lahum, segala sesuatu yang diketahui oleh beliau sebagai kebaikan untuk umatnya, wa yungdhirahum ma ya'lamuhu syarral lahum, juga mengancam kepada mereka segala sesuatu yang dia ketahui merupakan keburukan bagi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, dan hadis ini derajatnya sahih. Inilah yang dapat disampaikan pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.